Sobat Tani, saya akan mengajak para Sobat Tani pada pagi ini untuk melihat proses panen padi. Itu varietas padi Jaliteng, padinya itu padi hitam. Jadi pada pagi ini kita akan panen. Ini Sobat Tani bisa lihat, ini perlakuannya ada F, kemudian ada P. Jadi perlakuannya ada pupuk faba, kemudian ada pupuk pabrikan. Nah, tapi perlu saya ingatkan sekali lagi, pupuk faba yang saya pakai ini bukan murni faba langsung dari PLTU batubara, tapi sudah kita proses, kita campur dengan bahan-bahan organik, dan kemudian kita olah, kita fermentasi sehingga menghasilkan pupuk yang hari ini kita aplikasikan di lahan ini. Sobat Tani, mari kita lihat ke lapangan. Pagi ini kita akan panen seluruhnya tanaman padi kita ini. Ini padi yang kita tanam para Sobat Tani adalah padi hitam. Ini varietasnya varietas Jaliteng. Nah, ini perlakuannya sebagaimana sudah saya kemukakan sebelumnya. Itu adalah perlakuan faba, kemudian perlakuan pupuk pabrikan. Fabanya ini Sobat Tani bukan murni faba, tapi fabanya sudah kita campur dengan beberapa jenis bahan organik sehingga dia menghasilkan pupuk yang kita aplikasikan pada hari ini. Jadi kalau hari ini para Sobat Tani, padi kita ini berumur 84 hari. Jadi ini 12 minggu kurang 1 hari, ini hari Sabtu. Jadi kalau besok umurnya 12 minggu. Jadi hari ini kita panen umur 84 hari. Nah, ini yang Sobat Tani lihat, ini Sobat Tani lihat, ini ada F2P01, kemudian ada F0P1, situ F3P2. Ini sudah kita panen 2 hari sebelumnya, jadi dia lebih cepat panen. Jadi umur, ada yang umur 82 dan 80 hari. Ini kita tidak sampai 90 hari para Sobat Tani panen padi hitam kita ini. Nah, Sobat Tani ketahui kebanyakan varietas-varietas padi itu panennya di umur sekitar 100. Ada sekitar 120, ada yang sekitar 100, kurang sedikit. Nah, tapi padi kita ini bisa panen pada umur di bawah 85 hari. Ini Sobat Tani bisa lihat, ini sudah kering semua daun-daunnya. Jadi kita panen pada hari ini. Sobat Tani, perlakuannya itu pupuk faba, kemudian rekomendasi. Sebagaimana saya kemukakan pada YouTube sebelumnya, harapan kita pemakaian pupuk faba ini bisa mengurangi pupuk pabrikan. Tujuannya kita akan usahakan minimal 50%. Perlu Sobat Tani ketahui, kita ini budidaya bukan di lahan yang subur para Sobat Tani. Kita budidaya pada lahan bergambut. Jadi lahan-lahan yang sawah yang bergambut ini, permasalahan utamanya dia adalah kekurangan unsur-unsur hara yang bersumber dari bahan mineral. Jadi dia banyak bahan organik. Selain itu, sawah ini juga karena masih sawah gambut, dia kaya akan asam-asam organik. Yang asam-asam ini bersifat beracun bagi tanaman. Nah, perlakuan kita ini memang target kita mengurangi 50%. Tetapi target capaian kita dengan mengurangi 50% pupuk pabrikan itu, produksi yang kita harapkan itu masih di atas 5 ton. Tapi kalau misalkan nanti hasilnya kita bisa mengurangi 50%, tapi hasil gabah kering gilingnya itu di bawah 5 ton, nah makanya kita perlu lakukan penelitian lebih lanjut supaya walaupun pupuk pabrikan itu kita kurangi 50%, tapi target produksi per hektar sebanyak minimal 5 ton per hektar itu masih tercapai. Sobat Tani, kita juga pada pagi ini ditemani oleh Bapak Dr. Sunadi.
Ini Bapak Dr. Sunadi ini sedang ngawasi kegiatan panen pada pagi hari. Pak Sunadi, gimana komentarnya tentang panen yang lebih cepat dari padi biasanya? Luar biasa nih ya. Jadi kita tidak nyangka ya di lahan yang kurang subur ini ya, ternyata dengan perlakuan pupuk Faba ya, hasil lebih tinggi, kemudian lebih cepat panen dan juga lebih hemat pupuk tentunya ya, pupuk yang pabrikan itu. Dan ini sangat membantu ya untuk peningkatan produksi padi. Belum lagi di sini lahan masuk lahan tak ada hujan gitu ya. Artinya karena irigasi sering macet. Nah, jadi itu masalah juga ya. Tapi alhamdulillah kini sudah mulai mengalir lagi ya. Jadi sudah bagus lagi. Iya. Ya, jadi di sini memang permasalahannya sawah kita di sawah tak ada hujan, Pak Dr. Sunadi. Iya. Jadi harus jeli juga nih nengok ramalan cuaca. Iya. Jadi pas musimnya tepat juga. Iya. Jadi, tidak jadi kendala untuk musim tanam ini ya. Nah, tapi kita lihat ini hasilnya bagus dan juga tidak kelihatan ini serangan hamanya ya. Padahal di sini tinggal satu-satunya petak yang belum panen. Nah, biasanya kalau petak terakhir ini sering jadi sasaran burung, sasaran walang sangit terutama ya, wereng. Tapi alhamdulillah ini kelihatannya sepi-sepi aja nih. Karena pengaruh Faba mungkin ya. Mudah-mudahan itu karena pengaruh Faba. Jadi mudah-mudahan itu bisa juga berefek positif untuk mencegah serangan hama ya. Khususnya hama ini ya, walang sangit dan wereng itu. Itu yang kita sangat khawatirkan ketika sawah ini tinggal satu-satunya petak yang belum dipanen itu. Kita khawatirkan ya itu serangan dari hama khususnya ini walang sangit yang biasanya sangat banyak. Nah, itu bisa selamat ya. Nah, ini luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Sunadi. Jadi Sobat Tani, seperti dibilang oleh Pak Dr. Sunadi tadi, ini petak kita ini memang satu-satunya nih yang belum panen. Jadi orang ini sudah panen sekitar seminggu 2 minggu yang lalu. Ini Sobat Tani bisa lihat sawah yang lain ya, mereka sudah panen. Nah, ini kenapa kita agak terlambat, ini ada kendala teknis segala macam karena di lapangan. Nah, jadi ini luar biasa nih para Sobat Tani. Walaupun kita sendirian, tapi tingkat serangan hama dan penyakitnya hampir tidak ada. Rendah sekali. Makasih Pak Sunadi. Mantap. Kita akan wawancara juga Sobat Tani dengan Ibu Sekretaris Kelompok Tani Banda Cino. Nah, jadi kita nih nanam padi kita nih di lahan Nagari Banda Cino. Ini bersama kita ini ada Ibu Sekretaris Kelompok Pertanian Organik ya Bu? Iya, organik Banda Cino Pak. Kita mintalah komen Bu. Bisa buka itu ya Bu biar lihat oleh iya. Itu lagi kepalanya. Silakan Bu Yas, apa komennya tentang tanaman padi kita ini? Kalau tanaman padi kita ini tentang pupuknya lumayan luar biasa bagus. Umurnya cepat. Berapa ini Bu umur ya? Umur ini 84 hari. Iya, kita kemarin ini hari ini 12 minggu kurang sehari. Iya. Jadi para Sobat Tani sudah lihat ini. Ini sudah kita panen semua nih. Jadi jauh lebih cepat. Gimana pengalaman Bu Yas? Pernah nanam secepat ini panen? Belum Pak. Belum pernah. Belum ya. Inilah paling cepat. Panennya hanya 84 hari. Tidak cukup 3 bulan. Tidak cukup 2 bulan. Ya. Kalau kita pakai, insya Allah kalau kita pakai pupuk ini dapat dari Bapak harga luar biasa. Kalau kita memakai dapat bantuan dari Bapak nih. Pakai pupuk petani kita harganya murah
dan bisa membangun pertanian kita di Talau Mundam ini. Apa nama kampungnya? Talau. Talau Mundam, Daya Nagari Ketapiang. Nama kelompok tani kita? Nama kelompok tani kita Simpang Tigo dan kelompok tani organik Banda Cino. Banda Cino. Jadi para sobat tani, saya melakukan penelitian ini bekerja sama dengan kelompok taninya Bu Yas ini. Beliau ini adalah sekretaris dari kelompok tani pertanian organik ya Bu? Iya. Nah, jadi kalau misalkan nanti faba kita ini betul-betul sudah bisa kita pakai, nanti petani di sini tambah sedikit menggunakan pupuk pupuk pabrikan ya kan? Karena itu mudah-mudahan ini berhasil. Selain itu ada kesan lain Bu Sekretaris? Ya, alhamdulillah kita dapat ilmu dari sini, cara perlakuan dari bapak-bapak rektor kita dan menambah ilmu bagi kita. Oke, makasih Bu Yas. Uni ada komen? Nah, saja Ibu Yas. Cukup Ibu Yas saya. Aja Ibu Yas. Ini aja pada Ibu Yas. Ibu kita ini beliau biasa juga bertanam padi ya Bu? Tani ya. Ibu biasanya nanam padi apa Bu? Padi apa tuh ya? Ampe duo sama kurit maralabu. Kurit maralabu. Kalau kurit maralabu tuh varietas lokal ya Bu? Iya. Iya. Lokal. Kalau yang 42 nasional ya? Ya. Makasih Bu. Ya. Bu Yas, makasih. Iya Pak. Para sobat tani, kita lihat ini kegiatan panen. Jadi panen ini dikelompokkan per plot. Jadi per plot ini masing-masing tidak boleh kita campur-campur. Nah, nanti kita lihat mana perlakuan yang terbaik. Nah, ini ibu kita sedang panen. Nah, ini juga Bu Sekretaris bantu kita panen. Nah, nanti masing-masing plot ini para sobat tani akan kita timbang, akan kita hitung jumlah malai, jumlah gabah, kemudian produksi per plot, per hektar. Kemudian nanti kita juga akan analisis kandungan unsur hara yang terdapat di tanah ini. Analisis awal memperlihatkan tanah yang kita gunakan ini sangat miskin akan kandungan unsur hara. Nah, kita juga dibantu oleh ini anak muda kita, ini namanya Abdal. Ini Mas Abdal sudah pernah bertanam padi? Sudah Pak. Sudah sering ya? Nolong orang tua Pak. Oh, membantu orang tua. Tapi kalau nanam padi hitam sudah pernah belum? Belum Pak. Belum. Nah, jadi Mas Abdal, padi yang kita tanam ini adalah padi hitam. Varietasnya itu varietas Jaliteng. Nanti sudah pernah makan padi hitam, beras hitam belum? Belum Pak. Ah iya, ini perlu nanam supaya bisa. Jadi padi hitam itu Mas Abdal sangat bagus untuk kesehatan karena warnanya itu hitam, dia banyak mengandung antioksidan. Nah, antioksidan ini baik untuk mencegah penyakit kanker, kemudian dia juga bagus untuk mengatur detak jantung karena dia kaya kalium. Jadi ini bagus untuk dikonsumsi. Tapi kalau kita belum terbiasa mengkonsumsi beras hitam, sebaiknya waktu makannya itu dicampur dengan beras putih supaya rasanya lebih sesuai dengan lidah kita. Demikianlah para sobat tani, edisi panen beras hitam dengan perlakuan faba untuk menggantikan rekomendasi pemupukan pupuk pabrikan. Sampai jumpa lagi pada edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam Tani Indonesia.